Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Pastor Stefanus Chandra, dalam Insani, Inspirasi Sabda Allah hari ini, channel renungan yang sama kita cintai ini. Adapun tema renungan kita pada hari ini, Senin 12 September 2022, adalah Perwira Romawi. Mari kita awali permenungan kita ini dengan sebuah doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Yesus yang baik, terima kasih untuk hari baru. Terima kasih untuk undangan suci-Mu guna merenungkan sabda-Mu. Kemuliaan bagi-Mu bersama Bapa dan Roh Kudus, Allah memerintah kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, perikopa yang akan kita renungkan bersama pada hari ini adalah perikopa bacaan Injil, yakni Injil Lukas pasal 7 ayat 1 sampai 10. Mari kita bacakan bersama-sama. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya, katanya, "Ia layak engkau tolong sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami." Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, "Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Sebab itu, aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia, dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel." Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya hamba itu telah sehat kembali. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, bacaan Injil kita hari ini menampilkan seorang tokoh yang dipuji oleh Yesus sebagai pribadi beriman dalam dan langka. Tokoh tersebut adalah sang perwira Romawi di kota Kapernaum. Pada zaman Yesus, sepasukan garnison tentara Romawi memang ditempatkan di Kapernaum untuk mengawasi wilayah Galilea dan sekitarnya. Mendengar kedudukan sang perwira sebagai kepala korem zaman itu, apalagi saat itu tentara Romawi dikenal sangat bengis kepada bangsa-bangsa lain dan bangsa-bangsa jajahan, kita pasti berpikir sang perwira pastilah memiliki watak yang keras, tegas, dan cenderung menakutkan. Pengakuan para tua-tua Yahudi kepada Yesus akan bantuan sang perwira dalam pendirian sinagoga di Kapernaum dan caranya memperlakukan Yesus serta hambanya sungguh-sungguh mengagumkan.
Beberapa hal yang dapat kita pelajari dan contoh sikap sang perwira Romawi adalah sebagai berikut. Yang pertama, sang perwira pastilah seorang yang religius dan sangat memperhatikan relasi rohani sesama. Ia pastilah sangat menghormati iman orang lain. Hal itu terbukti tatkala ia membantu orang-orang Yahudi di Kapernaum untuk mendirikan sinagoga atau tempat ibadah mereka. Yang kedua, sang perwira juga seorang manusia yang sangat menghormati sesamanya. Ia pasti menganut prinsip kesetaraan dan memiliki kepedulian yang dalam akan keadaan sesama. Hal ini terlihat tatkala hambanya jatuh sakit. Ia mencari solusi bagi kesembuhan hambanya. Pada zaman itu, banyak tuan yang dengan tega membuang hambanya yang sakit karena hanya akan membebani mereka. Sang perwira justru menunjukkan kepedulian kepada kaum kecil dengan merawat dan berusaha menyembuhkan hambanya. Ketiga, sang perwira juga pribadi yang tahu menempatkan diri dalam relasi dan mampu menjaga wibawa sesamanya. Pernyataan bahwa aku tidak layak menerima Tuhan dalam rumahku, sebab itu aku juga merasa tidak pantas datang sendiri, berlatar belakang kepercayaan Yahudi. Semua orang asing bagi orang Yahudi adalah najis. Jika sang perwira menerima Yesus dan mendatangi Yesus, maka ia akan menyebabkan Yesus najis sebagai guru Yahudi. Sang perwira tahu betul situasi tersebut, maka ia merendahkan diri di hadirat Yesus sekaligus melindungi marwah Yesus sebagai seorang guru Yahudi. Yang keempat, sang perwira juga mengakui Yesus sebagai yang penuh kuasa, bahkan terhadap sakit penyakit, dan iman tersebut dinyatakannya dengan jelas. Katakanlah sepatah kata saja, maka hambaku akan sembuh. Kata-kata sang perwira menunjukkan keyakinan penuh bahwa Yesus sungguh tabib yang ajaib dan penuh kuat kuasa Allah. Sosok sang perwira Romawi mengajak kita semua untuk sungguh percaya dan mempercayakan diri kita kepada Yesus. Juga memiliki empati nyata kepada sesama kita dengan membantu sesama, khususnya yang sakit dan menderita. Juga kita diundang melalui sikapnya itu untuk melindungi sesama kita, khususnya kesucian mereka, serta menghormati iman sesama kita. Yesus memuji sang perwira, dan semoga Yesus sekali kelak juga akhirnya boleh berkata atas diri kita, pribadi lepas pribadi, iman sebesar ini belum pernah aku temukan di antara warga gerejaku. Tuhan Yesus memberkati. Ya Yesus yang baik, kami bersyukur Engkau menunjukkan kepada kami melalui diri sang perwira apa yang pantas dan patut kami lakukan sebagai anak-anak-Mu. Bantulah kami untuk sungguh percaya kepadamu, menghormati sesama, dan peduli kepada mereka yang kecil dan miskin. Kemuliaan bagimu bersama Bapa dan Roh Kudus, Allah memerintah kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu, berkat Allah turun melimpah atas saudari-saudaraku, keluarga saudari-saudaraku, pekerjaan dan usaha saudari-saudaraku, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan sabda Allah dan renungan hari ini. Saya, Pastor Marcel Lorotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Stefanus Chandra. Semoga Pastor senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.